Nih, kok saya nggak ada suaranya? Suaranya? Kenapa? Suaranya nggak bisa. Saya nggak kedengeran suaranya. Cuk. Nggak kedengeran. Belum kedengeran, Dat. Nggak kedengeran. Ini dia. Cek. Ada suaranya sekarang? Ya. Oke. Sampai mana tadi? Share screen. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Qabla kulli syai', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita untuk belajar via daring ini ya. Untuk belajar via daring ini. Afwan itu jangan coret-coret ya. Oke. Ya, supaya lebih fokus belajarnya. Nah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita untuk belajar via daring ini. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Materi kita hari ini adalah mawadhi' kasri hamzati inna. Ya. Mawadhi' kasri hamzati inna. Kalau kemarin kan kita belajar tentang mawadhi' fathi hamzati anna. Ya. Ada anna, ada inna. Ya. Nah, itu anna sama inna itu pada dasarnya sama ya. Untuk takkid, untuk menekankan ya. Untuk menekankan suatu kalimat. Nah, cuman penggunaannya berbeda. Ya. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, anna itu biasanya digunakan untuk masdar muawwal ya, mentakwilkan masdar. Jadi masdarnya tuh kita mengucapkan suatu masdar tapi bukan dalam bentuk masdar tersebut, bukan dalam bentuk masdar sharih, tapi dalam bentuk masdar muawwal. Nah, sedangkan kalau inna itu beda lagi. Nah, kalau inna itu apa aja? Nah, nanti kita bahas pada malam hari ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ada 9 contoh ya. Yang pertama ada Inna naila hayatu Misr, innal kadhiba jubnun, innal adla asasul mulki, qala al-muttaham inni bari'un, qul innal haqqa wadihun, la taqul innal amala syaqun. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, zurtul ladzi inni umahhiduhu, ashfaqtu 'ala allati innaha jadiratun bisyafaqah, hadaral ladzina inna hudurahum yasurruni. Taib. Ini kan penempatannya berbeda-beda nih ya. Kalau misalkan di bagian yang ini dia ditempatkan di awal kalimat. Kalau yang ini di tengah kalimat. Kalau yang ini juga di tengah kalimat. Nah, terus perbedaan antara masing-masing
masing-masing bagian contoh yang pertama, bagian contoh yang kedua, dan bagian contoh yang ketiga itu apa? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Taib. Al-bahthu. Al-bahthu. Taib. Ana pengen satu orang dong baca. Siapa ya? Ahsan. Ahsan. Ahsan baca Ahsan. تأمل كل مثال من أمثلة السابقة تجد أنه يشتمل على إن واسمها وخبرها ولكنك لا تستطيع أن تضع مصدرا في مكانها لذلك لم تكن همزة إن مفتوحة بل كانت مكسورة وإذا تأملت الأمثلة الثلاثة الأولى رأيت رأيت إن المكسورة الهمزة بها واقعة في أول الكلام وإذا نظرت إلى أمثلة الثلاثة الثانية رأيتها واقعة بعد جمل أفعالها مأخوذة من القول الذي هو مصدر أما الثلاثة الأخيرة ففيها وقعت إن في أول جملة الصلة وبذلك تستطيع أن تستنبط أن همزة إن تكون إن تكون مكسورة في الأحوال تكون مكسورة في الأحوال السابقة. Nah, sekarang kita masuk ke al-bahas. Ta'amal kula misalnya as-sabiqah. Coba perhatikan contoh-contoh yang ada di atas. Tajid annahu yashtamilu ala inna wa ismuha wa khabariha walakinnaka la tastati' an tad'a masdaran fi makaniha. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya. Kalau misalkan perhatikan setelah inna ini ya. Kalau misalkan kalian perhatikan annahu yashtamilu ala inna wa ismuha wa khabaruha ya. Di setiap masing-masing di sini mereka itu setelah inna ada isimnya, ada khobarnya inna juga. Maksudnya apa sih? Nah, kan kemarin kita udah belajar ya. Kalau misalkan inna, anna, ka anna, lakinna, laita, la'alla ya, itu mereka masuk ke mubtada khobar. Ya, masuk ke mubtada khobar. Dan yang awalnya namanya itu mubtada khobar ketika kemasukan inna sama anna berubah jadi apa namanya isim inna atau isim anna atau khobar inna ya. Nah, maka di sini sudah terpenuhi nih. Sudah terpenuhi ada mubtada ada isim innanya, ada khobar innanya juga. Ya. Walakinnaka la tastati'u an tad'a masdaran fi makaniha. Akan tetapi ya di isim inna dan khobar inna itu kita nggak bisa menggantinya dengan masdar. Kan kalau kemarin kan di anna ya, di anna itu isimnya isim anna sama khobar anna itu bisa kita ganti dengan masdar ya. Nah, kalau misalkan di sini di inna ini nggak bisa diganti ya. Itulah kenapa anna itu bisa disebut dengan masdar muawwal, sedangkan inna itu nggak bisa dijadikan masdar muawwal ya. Kenapa? Karena isim inna dan khobar inna tidak bisa diganti dengan masdar. Nah, lidzalika lam takun hamzah inna maftuhatan bal kanat maksuratan. Itulah kenapa alasannya disebut inna bukan disebut anna ya. Jadi anna itu ya, kalau anna nih biar gampang gini aja ya. Kalau anna isim plus khobarnya itu bisa diganti dengan masdar. Tapi kalau inna isim sama khobarnya dia
Nggak bisa. Nggak bisa diganti masdar. Sorry. Seperti itu ya. Nah, wa idza ta'ammalta al-amthila as-salasa al-ula ra'aita inna al-maksurah al-hamzah biha waqi'atun fi awalil jumlah. Nah, kalau sekarang kalian perhatikan 3 contoh pertama, inna nila hayatu Misr, innal kadhiba jubnun, innal adla asasul mulki. Mereka semua ya, mereka semua berada di awal kalimat. Tuh, ya. Ini ada di awal kalimat, ini juga di awal kalimat, ini juga di awal kalimat. Oke. Semuanya berada di awal kalimat, berbeda dengan anna. Ya, anna itu, ya, perhatikan, yang namanya anna itu nggak bisa berada di awal kalimat. Kosong. Ini kan di sini kan sebelumnya nggak ada kalimat sama sekali ya. Ya, itulah perbedaan antara inna sama anna. Ya, anna nggak bisa di awal kalimat. Kalau inna bisa di awal kalimat. Ya, itu salah satu pembeda yang sangat jelas ya antara inna sama anna. Oke. Wa idza nadarta ila al-amsila as-salasa as-saniyah ra'aitaha waqi'atun ba'da jumalin af'aluha ma'khudatun minal qawli alladhi huwa masdar. Nah, kalau misalkan kalian lihat contoh yang kedua, itu mereka datang setelah kalimat apa namanya? Qala. Bisa qala, bisa yaqulu, bisa kul ya. Pokoknya yang mengandung kata qala ya, atau takallama atau jadi di sini mu'alifnya dia mempermudah ya. Padahal maksudnya adalah seperti ini. Inna itu bisa juga datang setelah orang mengatakan sesuatu ya. Istinaful kalam, permulaan pembicaraan, permulaan suatu kalimat ya. Kalau misalkan Anda bilang kayak gini, saya berkata, apakah Anda udah ngomong? Belum kan? Di situ Anda belum ngomong ya. Nah, saya berkata itu satu kalimat. Bahwasannya saya ya, itu adalah kalimat yang lain ya. Berarti kan ada 2 kalimat di sini. Nah, kalimat kedua dimulai lagi nih. Contohnya ada di sini. Qalal muttahamu inni bariun. Ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua ya. Qalal muttaham. Yang dicurigain itu berkata, apa perkataannya? Inni bariun. Saya ini berlepas diri. Ya, saya ini nggak bersalah. Inni bariun, bahwasanya saya berlepas diri. Sungguh saya ini berlepas diri. Nah, coba kalau misalnya diperhatikan, qalal muttaham, ini kan satu kalimat ya. Si muttaham itu telah berbicara, apa perkataannya? Nah, itu kan berarti kan ada 2 kalimat ya, ada 2 kalimat di sini, yaitu qalal muttaham dan juga inni bariun. Seperti itu. Seperti juga di sini. Qul, katakanlah, apakah yang anak ajak ngomong itu dia udah ngomong? Belum. Nah, apa yang harus diomongin? Innal haqqa wadihun. Berarti ini adalah kalimat yang kedua. Nah, juga di sini, la takul. Jangan katakan. Nah, apa yang Anda nggak boleh katakan? Innal amala syakun. Ya. La takul ini kalimat 1. Innal amala, al-amala syakun itu kalimat 2. Ya. Jadi, pada dasarnya inna itu adalah ya. Pada dasarnya inna itu hanya berada di awal kalimat. Nah, ini kan awalan kalimat. Ini juga awalan kalimat. Ya, seperti itu. Oke. Sebelum lanjut ke qaimah as-salisah. Silakan, ada yang mungkin ada yang belum paham. Atau udah paham semua ini? Oke, toyib. Kalau misalkan udah paham semua, Anda lanjut ke bagian yang ketiga. Amal amsila as'alisa al-akhirah fafiha waqa'at inna fi awali jumlatin as-silah. Ya. Adapun di contoh bagian yang ketiga, inna itu datangnya fi awali jumlah, di awal kalimat yang as-silah, yang disambungkan.
Wabidzalika seperti antas tabit anil hamzah inna takuna maksura fi ahwal asabiqah. Ya, inna itu letaknya di contoh-contoh yang ada di atas. Nah, bagaimana Al-Bahas tadi katakan bahwasannya ya pada di bagian yang ketiga ini si inna itu datang di awal kalimat silah, yaitu awal kalimat sambungan. Nah, tahu dari mana kalau suatu kalimat itu ada sambungannya? Ciri-ciri ini alladzi, allati, alladzina, alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati, ya. Seperti itu, ya. Nah, harus tahu nih. Pokoknya alladzi ini adalah ciri-ciri kalau misalkan dia itu adalah silah ya atau nyambung, sambungan. Zurtul ladzi inni umahiduhu. Ashfaqtu 'ala allati innaha jadiratu bisyafaqah. Hadaral ladzina inna hudurahum yasurruni. Ya, hadara kalimat sendiri, ashfaqtu kalimat sendiri, zurtu. Kalau misalkan Anda bilang zurtu, apakah kalian paham? Paham. Ya. Ashfaqtu, saya merasa kasihan, apakah kalian paham? Paham, ya kan? Hadara. Kita paham maksud kalimat hadara, dia telah hadir. Nah, tapi kan belum, kita masih majhul nih. Masih majhul siapa yang siapa yang telah hadir. Nah, baru dijelaskan dengan kalimat sambung alladzina inna hudurahum yasurruni. Ya. Seperti itu. Maka setelah ada alladzi ditambahkan inna, ya, ditambahkan inna, ya. Jadi pada dasarnya inna itu hanya berada di awal kalimat, ya. Cuman awal kalimatnya bagaimana? Awal kalimatnya ada yang beneran dia itu awal kalimat sebelumnya nggak ada sama sekali. Ya, ada juga awal kalimat yang berupa kalau misalkan dia itu artinya mengatakan, ya. Qala atau takallama, ya, seperti itu, ya. Qala rajulun, takallama rajulun innahu marid, ya. Seperti itu. Takallamal muttahim inni bariun. Ya. Itu. Dan yang di sini setelah kalimat sambung, setelah silah, ya, setelah alladzi atau saudara-saudaranya, nah, baru ditambah inna. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya inna itu hanya berada di awal kalimat, ya. Termasuk kaidah tuksaru hamzatu inna idza lam yumkin an tu'awwila hiya wa ma'mulaha bimasdarin. Ya, sebagaimana Anda tekankan lagi, inna sama anna itu artinya sama, ya. Inna sama anna itu artinya sama. Nafsul ma'na, sungguh-sungguh, ya. Inna sama anna itu fi nafsul ma'na, maknanya sama aja, cuman penggunaannya beda-beda, ya. Nah, kalau misalkan inna, kapan kita gunakan inna? Idza lam yumkin an tu'awwila hiya wa ma'mulahuma bimasdarin. Kalau misalkan kita tidak bisa mentakwilkan dia, ya, bersama ma'mulnya itu apa? Yaitu isim sama khobarnya menjadi masdar, ya. Sebagaimana Anda bilang tadi, kalau misalkan gini, ya. Anggaplah innanya kita hapus dulu, ya. Anila hayatu Misr. Bisa nggak kita rubah menjadi bentuk masdar? Nggak ada kan, nggak bisa, ya. Karena kalimat dia sendiri, ya. Kalimat dia sendiri adalah masdar, al-hayah, al-kadhib, ya. Jadi masa masdar dirubah lagi ke masdar? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena dia pada dasarnya sudah masdar. Ya, kayak gitu. Jadi kapan kita menggunakan inna? Syarat yang pertama adalah kalau misalkan kita tidak bisa mentakwilkannya menjadi masdar, mentakwilkan dia dan ma'mulnya dan dua ma'mulnya sebagai masdar. Nah, penjelasan laginya bagaimana? Pertama seperti ini, ya. Alif idza waqa'at fi awal kalam. Kalau misalkan dia berada di awal kalimat seperti yang ada di sini. Innaka jamilun. Innaka mahirun. Nah, seperti itu, ya. Dia datang di awal kalimat. Idza waqa'at ba'dal qaul wa mashtuqqa minhu. Kalau misalkan datang setelah al-qaul, ya, wa mashtuqqa minhu, atau yang terbuat darinya. Maksudnya apa? Bisa qala, bisa yaqulu, bisa qul, bisa qaulu.
qaulu rajulin innahu maridun. Ya. Jadi pokoknya qaul ya, kata qala yaqulu dan satu tasrifannya qala yaqulu qul la taqul qaulun maqalatun ya. Ya semuanya pokoknya yang dimulai dari kata apa yang terbentuk dari kata qala ya. Dan yang terakhir idza waqa'at fi awwal jumlatis silah. Apabila dia terletak datang setelah jumlah silah, kalimat sambung ya. Ja'alladzi inni uhibbuhu. Telah datang yang beneran saya itu sangat menyukainya. Beneran saya sangat senang sama dia. Ja'at allati ana uhibbuha, anni uhibbuha. Telah datang yang beneran saya itu mencintainya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang sebelum masuk ke tamrinat, nanti sebelum masuk ke tamrinat, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Narsa nggak ada ya? Kalau misalkan nggak ada yang nanya, ada yang nanya. Tamrin kedua, ya. Tamrin kedua. Do' inna qabla kulli mubtada'in wa khabarin fil jumlah al-atiyah wa bayyin naw'a harakati hamzatiha ma'a dzikris sabab. Nggak usah deh, dzikrus sababnya nggak usah, ya. Dzikrus sababnya nggak usah. Kalian, tugas kalian adalah meletakkan inna, ya. Tapi yang paling cocok peletakan innanya di mana? Apakah di awal kalimat? Ya, benar-benar di awal kalimat ataukah setelah qala yaqulu qaul dan yang terbentuk darinya atau yang datang setelah harfus silah alladzi dan kawan-kawannya. Nah, oke. Baik. Dimulai dari yang paling atas ini. Waduh, ini nggak ada namanya lagi nih. Farel. Ya, Dat, apa, Dat? Ya, nomor 1 ya. Coba taruh inna ya. Inna yang paling cocok di mana? Katab tu fil muthan. Fil imtihan. Fil imtihan. Innama. Ma ana masrurun bihi. Innama anna masyhuran bi. Kalau katanya salah. Yang benar, ini katabtu fil imtihan ma ana masrurun bihi. Ya. Innanya berada di awal kalimat. Ya. Innanya berada di awal kalimat. Labas. Ya. Oke, selanjutnya ini namanya cuma titik doang nih. Siapa nih? Ya Man. Ya Nuqtoh. Nih Ana minta buat unmute nih. Ya Rojul. Waduh. Baik, selanjutnya nggak apa-apa deh. Langsung skip aja. Ahsan. Ahsan nomor 2 Ahsan. Ajib. Taruh inna yang menurut Anda paling cocok di mana? Innal haya minal iman. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Haikal. Nomor 3. La taqulu inna duru sunah inna duru sana so'bat. Naam. Inna duru sunah so'batan. Duru sunah atau duru sana? Duru sana so'batun. Naam. Baik. Firdaus. Selanjutnya nomor 4. Wakibtul kitar alladhi huwa inna sari. Nah, gini. Oke. Salah kalau kayak gitu ya.
Gimana yang benar? Ini kan ada huwa ya. Sorry, ini kan huwa ya. Nah, jadi huwa sari'un itu adalah mubtada khobar. Huwa sari'un adalah mubtada khobar. Alladzi kan sambung ya. Tadi gimana kaidahnya? Inna itu diletakkan setelah, salah satunya adalah setelah alladzi ya. Jadi kalau misalkan benarnya setelah huwa inna sari'un, salah. Jadi yang benar adalah alladzi inna huwa sari'un. Tapi kalau kayak gitu juga salah. Nah, yang benar gimana? Innahu. Sorry. Innahu. Kenapa innahu? Innahu itu gabungan antara inna plus huwa ya. Plus huwa. Jadinya innahu. Kalau inna sama hiya jadinya apa? Innaha. Kalau inna sama anta jadinya apa? Innaka. Kalau inna sama anti jadinya apa? Innaki. Kalau inna sama hum jadinya apa? Innahum. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya Abbas, nomor 5. Qala al-ustadzu inna sa'adata fil qanaa'ah. Sorry, tadi ada yang baru masuk. Ulangi coba. Qala al-ustadzu inna sa'adata fil qanaa'ah. Sahih. Oke. Tadi Azam udah. Siapa? Abbas udah ya. Abbas udah. Oke, sekarang. Waduh. Iqbal. Inna tafkira qoblal amali bisyairi najahi. Inna tafkira qabla amal. Naam. Sahih, barakallahu fikum. Nah, lanjut ke tamrin 3. Da' jumlah mabdu'ah bi inna fi kulli makanin khalin wa bayyin harakah hamzatiha ma'a dzikri sabab. Enggak usah yang ini enggak usah ya. Nah, kalian tulis kalimat yang berawalan dengan inna di bagian yang kosong. Yaqulu tabib nukta-nukta ya. Yaqulu tabib inna apa ya. Akaltul fakihatal lati inna apa. Hazinal lati inna apa ya. Oke, selanjutnya Farel. Yaqulu tabib, dokter itu berkata apa? Apa yang biasa dikatakan sama dokter? Mana nggak kedengeran nih? Apa nih? Speakernya agak rusak. Soalnya. Iya. Gimana? Apa yang dikatakan tabib? Apa yang dikatakan dokter? Yaqulu tabib innahu tufiya. Lah, Mbak Sabi. Ya, sahih. Sahih, barakallahu fikum. Hisham, nomor 2. Akaltul fakihatal lati. Saya telah sok gimana? Akaltul fahikatal lati. Biasanya kalau buah itu gimana? Apakah enak? Apakah manis? Apakah biasanya kan kalau misalkan makanan itu kan dihubungkan dengan rasa. Coba gimana tuh? Akaltul fahikatal lati lazizah. Innanya mana? Tambahin inna dulu. Inna fahikatal lati innaha lazizah. Naam, sahih. Oke. Terus
Abdul Aziz belum nih ya. Abdul Aziz nomor 4. Dhaharul hilal. Dhaharul hilal alladhi mana? Kalau bulan itu biasanya kayak gimana? Apakah jelek? Apakah bagus? Apakah terang ataukah gelap? innahu munirun. Innahu munirun. Naam, sahih. Nah, oke. Ini ada yang belum lagi nggak ya? Kayaknya udah semua ya. Kayaknya udah semua nih. Taib udah semua. Oke. Cuman baru 35 menit nih ya. Taib. Taqsimul fi'al ila sahih wa mu'tal. Ini sudah kita pelajarin ini. Oke. Taib, mungkin materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Pertemuan yang singkat, tapi insya Allah bermanfaat ya. Pertemuan singkat, tapi insya Allah bermanfaat. Mungkin kalau misalkan ini Ana rekam, nanti Ana upload di YouTube, nanti Ana share di grup ya. Buat yang datangnya agak telat ya, nanti besok datangnya lebih awal lagi ya. Seenggaknya kalau misalkan mau telat ya telatnya 5 menit lah ya, 5 menit atau 10 menit. Jangan keterlaluan. Ya, supaya enak ngulangin laginya ya. Oke, biar enak kita ambil kesimpulan materi kita hari ini adalah inna itu yang namanya inna, kapan peletakan inna ya. Yang pertama adalah idalam yumkin antu awal hiya wa ma'mulaha bimasdar, yaitu ketika dia dan juga ma'mulnya yaitu isim dan khobarnya tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah menjadi masdar. Ya, itu yang pertama. Nah, terus peletakannya bagaimana? Yang pertama, idza waqa'at fi awalil kalam. Kalau misalkan dia berada di awal kalimat. Itu yang pertama. Ya, contohnya bagaimana? Inna nila hayatun nih. Inna ini kan berada di awal kalimat banget nih ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, idza waqa'at ba'dal qaul wa mashtaqqa minhu. Yang kedua adalah apabila dia datang setelah qala dan saudara-saudaranya dan kawan-kawannya atau yang terbuat dari qala. Maksudnya apa? Contohnya adalah yaqulu, terus qaulun, maqalatun, terus apa lagi ya? La taqul, qila, yuqalu. Nah, pokoknya semua tasrif itu, semua tasrif dari qala yaqulu kalau misalkan datang setelahnya itu bisa diletakkan inna ya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah idza waqa'at fi awal jumlati silah. Kalau misalkan dia berada di jumlah datang setelah jumlah silah. Maksudnya jumlah silah itu apa? Yaitu datang setelah alladzi ya. Alladzi dan kawan-kawannya. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allatina atau allati atau allai. Nah, seperti itu ya. Kalau datang setelah itu baru bisa ditambahin inna. Inna ya. Dan intinya dari semua itu bahwasanya inna itu berada di awal kalimat. Cuman awal kalimatnya yang bagaimana? Ya, kalau ini kan awal kalimat yang pertama, ini awal kalimat yang mutlak. Ini awal kalimat yang datang setelah qala. Ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua ya. La taqul, jangan katakan. Apa yang enggak boleh dikatakan? Innal amala syaqun. Ya, ini kan perkataan yang berbeda ya kan. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau ini juga di awal kalimat. Cuman bedanya apa? Kalau yang ini datang setelah yang atau kata sambung ya. Ya, kalau misalkan datang berarti kan ini kan kalimat yang berbeda. Hadara sama inna hudurahum yasurruni itu kan kalimat yang berbeda ya. Ini awal kalimat, ini juga kalimat sendiri, ini juga kalimat sendiri. Ya, seperti itu ya. Thayyib. Anda kira cukup sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Syukran lakum. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal musyarakah. Wa akhiran nakhtatim bid-du'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.